Nah, Bismillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Lanjutin ya. Tadi Allah sampaikan kita di idgham yang hukumnya mubah. Pertama, kan idgham yang hukumnya wajib itu kalau bertemu dua huruf sebelumnya sukun dan selain berharokat. Apakah itu hurufnya mutamasilan atau mutakoriban gitu ya. Dan ini idgham yang hukumnya mubah. Pertama, jika semua dua huruf itu sama-sama berharokat, maka boleh milih mengucapkannya dengan digabung, idgham, atau dilepas dan tidak diidgham. Contoh ja'ala lakum. Maka kita bisa dengar nanti ada yang ngucapin ja'al lakum. Ja'al lakum atau kataba bil kolam. Ada yang membacakannya dengan katab bil kolam. Atau kita lihat ke Al-Qur'annya. Contoh man dzalladzi yashfa'u indahu. Kita kan baca begitu ya. Yashfa'u indahu, di izhar semuanya. Ain-ainnya di izhar. Tapi ada juga yang bacanya dengan man dzalladzi yashfa'indahu. Yashfa'indahu, ain-ainnya digabung, di idgham ya di sini. Maka ini nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Orang Arab boleh-boleh aja antara idgham atau tidak. Atau pada dua huruf di ujung fi'il mudhari yang majzum. Majzum itu kan berarti umumnya ada apa sih namanya fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan huruf apapun di ujungnya, huruf aslinya tidak sambung dengan huruf apa lagi, tambahan-tambahan nggak ada, maka dia fi'il mudhari'nya akan berakhir dengan sukun gitu ya. Contoh di sini, man yartadid, aslinya begini, irtadada yartadidu, ya irtadada yartadidu. Maka ada yang membacanya, pembacaan di Al-Quran man yartadid. Di Al-Quran juga kadang Allah bawakan dengan idgham man yartadda. Jadi ini boleh-boleh aja ya. Jadi kita lihat nanti ketika ada man yartad, kadang-kadang yartadda dengan idgham, kadang tidak idgham atau bahasanya dibuka, dilepas, diinfikak, dibuka, dilepas. Idghamnya nggak di idgham. Nah di sini boleh-boleh aja ya. Dua huruf sama di ujungnya kan sama nih, dal dengan dal gitu ya. Tapi huruf terakhirnya itu sukun. Ini namanya fi'il apa ya? Fi'il mudhoaf ya, fi'il mudhoaf. Man yartadid, yartadid jadi man yartad. Yang tadinya dal pertama ini berharokat, malah jadi nggak berharokat. Atau contoh selanjutnya, lam ya'dud zaidun al-mala. Ya'dud itu menghitung. Zaidun tidak menghitung atau belum menghitung harta al-mala. Nah ini huruf dalnya sama ya, dua huruf yang sama nih, dua huruf yang sama di ujung fi'il mudhari. Lam ya'dud, tidak menghitung, atau dibawakan dengan bentuk idgham. Lam ya'udda, dalnya ditasydid. Karena lam ditasydid itu kan nggak mungkin ya, ditasydid itu, ntar kita tulis ya. Namanya tasydid itu pasti huruf, ada dua huruf yang sama, dan huruf pertamanya itu harusnya pasti sukun di sini. Sukun ya, sukun. Nggak mungkin kita paksain seperti ini. Mana namanya? Di sini. Harokat huruf pertamanya itu eh, yang sukun itu huruf terakhirnya nggak mungkin ya, karena kalau di idgham, di tasydid, berarti huruf pertamanya itu sukun gitu ya, sehingga ada perubahan-perubahan harokat. Nah di sini jadi la yaud, da gini ya, tulis lam yaud, lam yaud bisa dibaca lam yaud karena ada dal yang begini,
Jadi dia ditasdid aja, itu ya. Lam yaud Zaidun, lam yaudda Zaidun al-mala. Meskipun harokat begini lam yaudda itu nggak mutlak harus fathah, karena ada juga yang bacanya dengan lam yauddu, lam yauddi gitu ada. Tapi yang kita gunakan yang umum aja, yang umum. Yang umumnya biasanya di fathah jadinya lam yaudda Zaidun al-mala. Dari sini adalah tempat boleh idgham, ya, boleh idgham mubah. Maka di sini kata-kata mubah. Afwan ya, Nayaka ya, baru kepencet masuk. Dan kemudian tadi kan disebutin dua huruf yang sama di ujung fi'il mudhari atau fi'il amr. Fi'il mudhari yang majzum ya, yang majzum itu istilah nahu. Kemudian fi'il amr contohnya itu ugdud ya, ugdud, wagdud. Ada di Al-Qur'annya wagdud min sautik, rendahkan, turunin. Tapi kata-kata wagdud itu adalah fi'il amr yang tidak diidgham, ya. Di sini benar-benar di sini sukun aja. Ugdud. Kalau tidak ada wawunya maka kita baca ugdud ya. Ugdud. Harus ada bantuan dengan alif. Ya, harus dibantu dengan alif. Kenapa? Karena huruf go-nya ini sukun gitu kan. Ini nggak bisa kita baca huruf yang huruf pertamanya sukun. Maka dibantu dengan alif. Di sini namanya hamzah, hamzah wasol. Wagdud. Tapi bisa juga dibaca dengan idgham menjadi guddo. Maka kalau kita dengar ugdud artinya itu perintah ke kita. Kamu turunin ya, ugdud. Atau kalau orang ngomong guddo, berarti itu juga fil amr. Artinya juga sama, kamu turunin, turunin apa? Misalnya turunin pandangan gitu ya. Sini juga ada udud dan udda. Udud dan udda. Pastinya ada perbedaan tempat-tempat gitu ya. Kenapa? Atau perbedaan kondisi-kondisi yang itu aneh nggak bisa jelasin, belum ada ilmunya. Kapan orang Arab enak menyampaikan dengan udud, kapan orang Arab enak menyampaikan dengan diidgham gitu ya. Udud atau udda, ugdud atau guddo itu kapan diucapinnya. Dan pasti ada tempat-tempat yang orang Arab itu enak ngomongin itu gitu ya. Itu tentu dengan pengalaman dan kita berinteraksi dengan bahasa Arab. Intinya kita baca dulu, kita mengetahui ada idgham di sini. Jadi ketika misalnya kita dengar kata udda, udda atau guddo, kita tahu bahwa itu adalah fi'il amr yang dibawakan dengan uh, idgham karena dua hurufnya sama alias mudhoaf ya, mudhoaf. Ada pembahasan selanjutnya bertemu dua sukun. Ada berapa pembahasan tadi? Ada 6 pembahasan ya. Di Tashriful Mustarok yang satu itu imalah, idgham, iltiqa usakinain, dan pembahasan hamzah wasal, dan pembahasan i'la dan ibdal. Dan kita bahas dulu dua aja dulu ya, imalah dan idgham. Kan di file presentasi yang nomor 7 ini kita hanya menjelaskan 4 ini dulu. Imalah, idgham, iltiqa usakinain bertemu dua sukun, dan hamzatul wasli. Dan sedikit pendahuluan apa itu i'lal dan apa itu ibdal. Adapun rinci ada di file presentasi yang ke-8. Oleh karena itu, Ikhwan, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Mohon maaf atas kurang nyamanannya harus masuk 2 kali. Lupa bayar langganan. Ternyata udah habis, nggak terasa ternyata sudah 2 bulan kita belum selesai-selesai. Nggak apa-apa, mudah-mudahan 8 hari lagi selesai ya. Sekarang hari Senin, Kamis besok pembahasan eh, file ke-7 ini. Lalu mudah-mudahan kita lanjut Senin depannya lagi ke file yang ke-8.
dan mudah-mudahan bisa selesai dengan 2 sesi aja sehingga hari Kamis selesai. Dan Anda minta uzur, minta maaf juga karena belum pernah ngasih latihan-latihan. Qadarullah di waktu pagi sampai siangnya nih padat juga, nggak nyangka bakalan padat, jadi belum bisa bikin soal. Tapi al-muhim kita manfaatin dulu ini ya sesi-sesinya sambil kita minta tolong pada Allah dimudahkan memberikan yang lebih lagi. Dan ikhwan jangan lupa doakan saudara kita di mana saja yang terzolimi ya, tapi khususnya yang sekarang yang paling parah kan di Palestina. Bantu juga dengan keuangan kalau misalnya kita ada kelebihan gitu. Tapi ke lembaga-lembaga yang kita yakin itu amanah gitu ya. Karena ada juga yang menyalahgunakan. Ya, bisa mungkin kita cari yang amanah. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Semoga Allah rahmati kita semua dan Allah maafin salah-salah kita. Dan semoga Allah jadikan ini sebab ya Allah maafkan kita dan Allah berikan kita hidayah terus menerus. Gak lupa ayat Al-Quran yang Allah sampaikan. Waladina tadau zadahum imanan wa atahum taqwahum. Dan siapa saja yang mengambil petunjuk, di sini ditafsirkan juga, disyarah, ditafsirkan ya dengan menambah ilmu. Lalu diamalin, zadahum hudan, ditambah lagi petunjuknya, ditambahkan lagi ilmunya, dan Allah berikan ketakwaan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada, yang benar hanya milik Allah, dan kekurangan maka dari saya dan juga dari setan. Dan saya istighfar kepada Allah atas kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.